Jadi target dari kegiatan KIR ini adalah siswa ini bisa menciptakan sebuah karya atau menciptakan suatu penemuan gitu ya. Nah, adapun sejarah KIR, sebelumnya KIR itu terbentuk dengan nama Youth Science Club yang dibentuk oleh UNESCO pada tahun 1963. Kemudian di Indonesia dibentuk oleh koran harian Berita Yuda dengan nama Remaja Yuda Club itu pada tahun 1969. Kemudian difasilitasi oleh LIPI dan mengalami perkembangan sehingga dia bisa berubah nama menjadi kelompok ilmiah remaja sampai saat ini. Nah, kelompok ilmiah remaja yang pertama dan tertua yang ada di Indonesia itu KIRJU. Ada yang tahu KIRJU? Oke, KIRJU itu kelompok ilmiah remaja Jakarta Utara yang berdiri sejak 11 Maret 1982. Dan yang saya tahu itu ada salah satu purna dewan yang menjadi pengurus KIRJU di sana. Itu adalah suatu pencapaian yang sangat besar ya, karena KIRJU ini benar-benar tertua, jadi organisasi pertama, terus juga menjadi patokan berdirinya sebuah organisasi KIR. Boleh di selanjutnya. Jadi KIRJU ini ada di kesekretariatannya ada di gedung auditorium di lantai 2 Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Oke, di slide selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari KIR. Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan sikap ilmiah secara sistematis, objektif, rasional, dan berprosedur dalam diri pribadi yang diterapkan dalam kehidupan. Nah, untuk manfaatnya, jadi manfaat dari kelompok ilmiah remaja atau ekstrakurikulernya ini bisa membangkitkan rasa keingintahuan remaja, terus juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan kreativitas, pengetahuan dan keterampilan, serta minat membaca. Kemudian juga bisa memperluas wawasan dan kemampuan berorganisasi bagi siswa, karena kan KIR ini bentuknya ekstrakurikuler ya, bentuknya organisasi yang dibentuk di sekolah. Nah, kemudian bisa juga untuk melatih kita untuk mengenal sifat-sifat alamiah seperti jujur, optimis, terbuka, percaya diri, toleransi, kreatif, kritis, dan skeptis dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang terakhir di sini saya cantumkan manfaat KIR itu sebagai wadah untuk prestasi dan prestise. Prestise itu adalah kemampuan. Jadi sebagai wadah untuk mengolah, mengembangkan, atau memunculkan kemampuan kalian dalam sifat-sifat ilmiah tadi. Oke, boleh di next. Nah, ini kemudian ada kegiatan ekskul KIR. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang mungkin saya ambil secara umum ya di beberapa ekskul KIR di sekolah. Jadi di sini ada sosialisasi perekrutan anggota. Sama aja kalau di KPM kayak OAB gitu. Nah, jadi kan di tiap tahun ajaran baru itu pasti ada demo ekskul ya. Demo ekskul ini adalah fungsinya untuk menarik peminat yang masuk ke dalam ekskul KIR tersebut, dan nantinya mereka menjadi regenerasi baru gitu. Kemudian ada musyawarah anggota. Musyawarah anggota ini diskusi antar anggota, itu fungsinya sebagai bisa jadi sewaktu pergantian kepengurusan, atau menyelesaikan suatu masalah yang ada di ekskul tersebut, ataupun berdiskusi mengenai materi atau rencana pembelajaran selama di ekskul gitu. Kemudian ada eksperimen atau percobaan. Jadi eksperimen ini kan banyak ya di YouTube, kayak ada tutorial untuk membuat apa, terus juga di TikTok juga ada misalkan membuat es krim atau membuat roket air, itu kita lakukan sudah ada tutorialnya, kemudian kita coba ulang gitu. Atau bisa juga kita melihat panduan dari percobaan sebelumnya, kemudian kita adaptasikan menggunakan bahan-bahan yang
sederhana atau bahan-bahan yang baru, bahan-bahan yang lain, itu bisa juga disebut sebagai kegiatan yang eksperimen. Kemudian ada pelatihan penyusunan KTI atau karya tulis ilmiah, lalu juga ada workshop jurnalistik. Jadi workshop ini di luar dari eksperimen dan pelatihan penyusunan KTI. Contohnya itu workshop jurnalistik ini bisa juga berkaitan dengan eksperimen atau KTI. Jadi misalkan pelatihan membuat poster, terus juga cara pengeditan foto, video, blog, atau membuat vlog. Terus juga bisa juga pelatihan untuk membuat artikel berita. Itu pokoknya kegiatan-kegiatan pelatihan di luar eksperimen dan penyusunan KTI. Biasanya workshop atau pelatihan ini itu hanya nggak banyak sekolah yang ada materi workshop ini, karena harus mengundang juga pelatih dari luar, ataupun bisa juga materinya agak-agak sulit gitu ya. Jadi kadang materinya yang dasar-dasar aja sih kalau yang di ekskul. Kemudian ada presentasi karya. Jadi setelah pelatihan penyusunan KTI ini pastinya ada presentasi karya atau proposal gitu. Baik itu presentasinya di depan instrukturnya, instruktur KIR atau pengajar KIR, ataupun di depan pembina ekskul maupun guru-guru yang lain. Selanjutnya ada lomba karya ilmiah dan studi banding. Jadi kalau lomba karya ilmiah ini, misalkan target sekolah tersebut atau target ekskul tersebut itu mengikuti lomba. Nah, jadi lomba-lombanya ini kita cari sendiri, kita cari mandiri, atau direkomendasikan dari sekolah. Kemudian nantinya anggota-anggota ekskul KIR ini disarankan untuk mengikuti lomba tersebut. Kemudian ada studi banding. Studi banding ini karena kan ekskulnya ini kan tidak hanya ada di satu sekolah ya, jadi beberapa sekolah mempunyai ekskul KIR. Nah, nanti mereka bisa kalau di KPM seperti apa namanya kalau di KPM tuh yang divisi HIK, ada yang tahu? Pengurus-pengurus lama nih. Oke, contohnya di KPM kayak delegasi atau anjang sana ya, anjang sana. Jadi kita memaparkan program kerja kita ke sekolah lain, dan sekolah tersebut juga memaparkan program kerja mereka ke sekolah ini. Oke, boleh di slide selanjutnya. Nah, kemudian ada struktur organisasi ekskul KIR. Jadi ini adalah struktur secara umum ya. Ada ketua, sekretaris, bendahara, divisi karya dan lomba, kemudian ada divisi PSDA dan divisi HIK atau Humas Informasi dan Komunikasi. Nah, kalau untuk job desk-nya ketua, sekretaris, dan bendahara seperti pada umumnya. Kemudian kalau divisi karya dan lomba ini lebih ke sebentar, lebih kepada mengatur bagaimana materi keilmiahannya, terus juga materi tentang KTI dan lain sebagainya. Kemudian divisi PSDA nggak jauh beda sama kayak yang di KPM, jadi dia lebih ke kaderisasi dan menentukan materi pembelajaran di ekskul tersebut. Lalu ada divisi Humas Informasi dan Komunikasi. Jadi kalau di Humas ini lebih menjalin hubungan dengan pihak internal maupun eksternal. Oke, next. Nah, ini tadi kan pemaparan mengenai kelompok ilmiah remaja secara umum ya. Bagaimana strukturnya, terus juga bagaimana apa kegiatannya, terus juga ada sejarah juga tadi ya. Nah, sekarang tentang SKBM. Jadi SKBM ini seperti yang sudah kalian ketahui, SKBM ini merupakan proker andalan di KPM, salah satu proker andalan ya, yang dipegang oleh divisi P2EK. Nah, untuk kalian yang menjadi fasil ataupun yang nantinya akan menjadi fasil, ini
perlu diperhatikan ya untuk step-stepnya bagaimana sih yang perlu. Step-stepnya apa saja sih yang perlu diperhatikan, apa saja yang perlu dipersiapkan, terus gimana sih supaya ekskul ini tuh berjalan. Jadi kalau yang baru-baru biasanya suka pada bingung nih. Nah, jadi yang pertama itu stepnya kalian menandatangani MOU dari sekolah dan memberikan MOU dari KPM kepada sekolah. Ini benar-benar penting banget sih, karena kalian kan ngajar di sana mungkin kalau yang baru dan jangka panjang gitu untuk sekolahnya, itu kalian harus minta MOU dulu dari sekolah gitu. Jadi kalian minta MOU dari sekolah dan kalian juga membawa MOU dari KPM. Jadi kalian bisa minta MOU-nya ke PJ SKBM atau ke P2EK, kemudian kalian berikan kepada sekolah, kalian minta tanda tangan mereka, kalian bawa lagi untuk diberikan kepada P2EK atau PJ SKBM. Nah, kemudian kalian juga harus menandatangani MOU dari sekolah tersebut. Kenapa penting banget? Karena di situ adalah kontrak kalian istilahnya, kontrak kerja sama kalian bersama sekolah tersebut. Jadi ada hak dan kewajiban kalian yang tertera di MOU tersebut. Kalau misalkan hak dan kewajiban kalian terabaikan atau misalkan kalian tidak mendapatkan hak yang semestinya, itu sangat-sangat apa ya, kayak kita yang dirugikan gitu loh. Tuh. Kemudian selanjutnya yang kedua itu mengetahui target dan tujuan pembelajaran. Jadi kalian bisa diskusi dengan pembina kalian ataupun guru-guru yang ada di sekolah tersebut tentang target dan tujuan dari ekskul KIR ini mau dibawa kemana. Misalkan sekolah tersebut menginginkan siswanya untuk ikut-ikut lomba, terus juga sekolah tersebut pengen siswanya ini ahli untuk penyusunan KPI atau dan sebagainya gitu. Jadi dengan mengetahui target dan tujuan ini, tujuan yang diinginkan dari sekolah, itu kalian bisa lebih mudah untuk menyiapkan silabus atau materi pembelajarannya. Jadi harus disesuaikan dengan materinya, harus disesuaikan dengan target dan tujuan pembelajaran kalian. Gitu. Nah, ada juga sekolah yang hanya ingin siswanya ini atau kegiatan ekskulnya ini sebagai selingan belajar si siswanya gitu. Jadi mereka nggak muluk-muluk gitu loh. Kayak, ya udah deh nggak apa-apa, yang penting ada kegiatan di luar pembelajaran di kelas gitu misalkan. Atau kan KIR biasanya cuma coba percobaan-percobaan gitu tuh. Kayak bikin es krim atau bikin play-doh atau bikin sabun gitu. Itu ya jadi buat seru-seruan aja gitu buat mereka. Kemudian yang ketiga, step yang ketiga itu menyiapkan silabus atau materi pembelajaran. Nah, kalau kalian baru atau bingung untuk penyusunan materi atau silabusnya, kalian bisa minta ke PJ SKBM gitu atau ke divisi HIK untuk silabus per jenjangnya. Nah, jadi jenjang SD, SMP, SMA atau SMK itu pastinya udah berbeda ya, karena kemampuan mereka juga sudah pasti berbeda ya. Kemudian yang keempat stepnya, bisa ke atas sedikit. Jadi yang ke atas lagi. Yang keempat itu kalian rinciin. No, bukan itu. Nah, ya. Membuat rincian bahan dan alat yang diperlukan dan memastikan sumber dananya. Nah, ekskul KIR ini kan berjalan, materinya pasti lebih banyak kayak eksperimen atau percobaan. Jadi pasti nanti materinya tuh materi KTI pasti diselingi dengan percobaan dan eksperimen gitu. Nah, untuk eksperimen atau percobaan ini kalian pasti membutuhkan bahan dan alat ya. Ada juga percobaan yang mungkin bisa dibawa, alat dan bahannya bisa dibawa dari rumah mereka masing-masing, rumah si siswanya masing-masing. Tapi ada bahan-bahan dan alat juga yang
mungkin terlalu mahal atau nggak banyak yang punya. Jadi pastinya kita yang nyediain atau sekolah. Nah, itu perlu koordinasi dengan pembina ekskulnya. Jadi kalian rinciin dulu bahan-bahan yang diperlukan, terus juga kalian pastiin nih, eh, kalian pastiin juga untuk sumber dananya apakah ditanggung oleh pihak sekolah atau tidak. Kalau tidak ditanggung itu berarti opsinya anggota ekskul tersebut harus memiliki uang kas untuk mengcover biaya bahan dan alat tersebut. Gitu. Kemudian yang kelima, mencari tahu informasi mengenai lomba yang ada di bidang KIR. Lomba-lombanya tuh kalau yang aku tahu biasanya ada lomba KTI, terus juga ada lomba roket air. Itu yang aku tahu ya. Bisa juga lomba robotik, tapi robotik ini mungkin levelnya lebih apa ya? Lebih spesifik gitu. Lebih spesifik ke robotik aja. Kalau KIR atau sains itu agak kurang karena pelatih robotik itu pasti yang lebih spesialis gitu, lebih khusus. Kemudian Juga. ya ini udah aman belum Zoom-nya? Apakah Zoom-nya sudah aman? Zain, Zoom-nya sudah aman? Udah Kak, udah aman. Udah. Boleh Oke. dilanjut aja. Tadi terakhir sampai mana ya? Aku lupa. Step 6 ya? Oke, mungkin di-review sedikit yang di step 5. Jadi, eh, untuk hal yang harus kalian perhatikan sebagai pengajar atau instruktur ekskul KIR, itu yang kelima, mencari tahu informasi mengenai lomba KIR atau sains. Jadi biasanya sekolah-sekolah tuh kayak nyuruh pengajarnya untuk Kak tolong cariin lomba dong buat diikutin anak-anak misalkan gitu. Atau enggak nanti kalau ada informasi mengenai lomba-lomba biasanya sekolah ngasih tahu nih ke kita. Kak ada lomba ini nih anak-anak disarankan untuk ikut lomba gitu. Lomba-lombanya itu bisa mengenai KTI, terus juga kalau untuk percobaan kayak roket air, terus kalau untuk lebih expertnya mungkin kayak robotik, tapi robotik biasanya sih lebih spesifik. Jadi kadang ada ekskul robotik ini di luar dari KIR, jadi ada khususnya gitu loh. Kemudian di step terakhir ada dokumentasi dari proses pembelajaran. Jadi setiap kalian selesai belajar atau selama percobaan atau materi gitu ya, kalian harus mendokumentasikannya. Fungsinya apa sih dokumentasi ini? Jadi dokumentasi ini bisa untuk laporan ke sekolah. Jadi biasanya absen absen kehadiran kita mengisi kelas ekskul KIR itu dilihat dari dokumentasinya gitu atau juga bisa sebagai konten konten untuk sosial media sekolah tersebut. Misalkan ekskul KIR ini punya Instagram gitu. Jadi nanti uploadnya di story, dijadikan story atau dijadikan sebagai konten untuk tutorial atau konten untuk kegiatan kalian lah intinya. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya aku akan share tentang materinya. Ini kira-kira kalian perlu nggak nih aku share? Enggak. Masih di atas, masih ke atas. Coba di chat deh. Kira-kira kalian perlu nggak nih aku share tentang materinya yang pernah aku buat materi kir ya. Coba di kolom chat. Kalau banyak yang nggak minat, kayaknya nggak usah di share. Oke, kayaknya nggak ada yang membutuhkan. Rafli doang. Oke. Baru 2 orang nih. Kita tunggu sampai 10 orang kali ya, biar banyak. Oke, Habib. Nah, berarti aku share aja ya, karena beberapa ada yang pengen tahu.
Bisa aku akses nggak nih share screen? Oh, bisa, bisa. Kasih tahu ya kalau udah kelihatan. Udah kelihatan? Kan masih banget. Udah Kak, udah kelihatan. Oke. Nah, ini adalah contoh program kegiatan ekskul KIR di SMP Islam Ar-Rahman Jakarta. Jadi ini aku materinya untuk semester 1 tahun lalu sama semester 2 tahun ini. Jadi ada beberapa jenis sekolah yang eh, apa ya, yang untuk menentukan materinya itu seperti apa. Jadi ada sekolah yang ngasih formatnya beserta kalender akademiknya, terus juga ada sekolah yang eh, bodo amat gitu. Yang penting seminggu sebelumnya atau sebelum hari H kita ngajar itu dikasih tahu bahan-bahan yang diperlukan atau materi yang akan diajarkan seperti apa. Nah, kalau di Arahmah ini dia kasih formatnya. Jadi formatnya ada dari sekolah tersebut, kemudian dikasih tahu nih eh, minggu-minggu keberapa mereka libur. Jadi ekskulnya ditiadakan gitu loh. Nah, ini di semester 1 di merah yang dimerah-merahin ini berarti ada kegiatan sekolah, jadi ekskulnya diliburkan dan yang biru-biru ini adalah hari di mana ekskul dilaksanakan itu. Kalau yang kuning, pokoknya yang merah, yang kuning itu pasti ekskulnya diliburkan. Nah, kalau di semester 1 ini aku ada 16 pertemuan atau 16 materi yang dibuat gitu. Ini bisa dilihat materi-materinya. Jadi target di sekolah ini adalah siswanya ini hanya sebagai kegiatan ekskulnya hanya sebagai selingan mereka belajar di kelas gitu. Jadi nggak ada target untuk mereka ikut lomba ataupun mereka mendalami KPI-nya gitu. Karena sekolah ini juga masih baru-baru berapa tahun gitu ya. Jadi di sini lebih banyak mengenai percobaan atau eksperimen. Ada kuis juga. Oke, bisa dibaca di sini. Kemudian di semester 2 juga ini sama. Nah, dan ini juga ada eh, minggu-minggu mereka ada kegiatan gitu. Jadi ekskul diliburkan gitu. Kalau di semester 2 ini ada 15 pertemuan. Dan eh, saran aku kalau misalkan untuk tingkatan SMP ya, itu diseling-seling aja. Jadi mereka juga, kalaupun sekolahnya nggak menargetkan mereka untuk belajar KTI atau ikut lomba, jadi tetap diselingi dengan materi mengenai KTI atau parafrase sih biasanya. Sudah mulai dikenalkan untuk materi mengenai KTI gitu. Ataupun kalau di sini aku eh, kasih materi yang membuat poster di Canva karena di KTI juga kita ada berkaitan juga untuk bikin poster ya untuk poster KTI-nya gitu. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini ya kalau misalkan eh, dari format yang diberikan oleh sekolah. Terus juga aku bikin ini kebutuhan bahan kir. Nah ini jadi nanti per materi kalian kalian list, kalian bikin tabel. Jadi materi ini misalkan materi Black Fire Snack itu membutuhkan bahan-bahan apa aja. Jadi kalian kalian cantumin semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Terus biasanya sekolah juga pengen tahu harganya gitu. Kalau misalkan kalian nggak tahu harganya, kalian bisa apa ya koordinasi dengan pembina ekskulnya. Apakah bisa kita apakah kita talangin dulu untuk pembelian bahannya atau enggak sekolah yang cari bahannya. Oke, mungkin share screen-nya di stop dulu untuk materinya. Kemudian boleh di share screen lagi PPT-nya. Oke, tadi mengenai contoh materinya ya atau pembuatan silabus bisa dibilang. Nah, suka duka menjadi fasilitator KIR. Nah, di sini mungkin yang eh, sudah menjadi fasil bisa sharing-sharing suka dukanya atau kalau ada yang mau bertanya di sini juga bisa aku serahkan sama moderator aja ya. Aku serahkan kepada Zain. Oke Kak. Eh, di sini boleh siapa yang mau sharing tentang
suka duka jadi fasil. Boleh di raise hand. Tadi tuh aku lihat ada siapa ya? Yang aku tahu jadi fasil ya. Ada Habib, ada Cika, Dini, ada siapa lagi ya? Yang aku tahu ya, yang aku tahu aja. Habib tadi udah ya. Apa lagi ya? Rinda ya, Rinda kayaknya pernah deh. Siska, Tia. Coba guys, sharing-sharing. Kak, aku mau sharing. Oke, Cika. Tapi maaf ya, belum bisa on cam, lagi hujan cuacanya. Jadi aku mau sharing terkait pas jadi fasilitator, suka dan dukanya. Kalau ditanya banyakan sukanya, soalnya kita tuh kayak ketemu gitu sama, kalau aku waktu itu ngajarnya SMA. Nah, kita banyak ketemu teman-teman SMA tuh. Itu pas kelas 2 waktu itu, kelas 2 SMA. Nah, itu anaknya seru-seru juga. Terus mereka kayak sharing-sharing juga pengalaman mereka selama di KIR, terus di sekolah, di kelas, dan lain-lainnya. Nah, habis itu kita juga bisa kenal sama guru-guru di sekolah yang di sananya gitu. Terus kehadiran kita tuh kayak ditunggu-tunggu sama mereka. Nah, habis itu kalau eksperimennya itu seru, soalnya kan kayak kita tuh percobaan eksperimennya kan waktu itu aku fasilnya sains. Nah, kita waktu itu pembuatan sabun. Nah, itu sampai lomba waktu itu. Terus alhamdulillah masuk final juga. Kalau dukanya paling kayak manajemen waktu aja sih gitu teman-teman. Semangat. Oke, terima kasih Cika. Nah, itu tadi apa ya pengalaman suka dukanya dari Kak Cika. Mungkin Kak Cika ini lebih ke SMA ya Kak ya. Jadi materinya pun tingkatannya bisa bisa jadi lebih tinggi gitu materinya ya, bukan untuk cara ngajarnya. Karena nggak jauh beda juga sih umur kita dengan SMA tuh, jadi kayak teman aja gitu kayak kakak gitu. Kalau untuk cara mengajarnya. Oke, ada lagi suka duka menjadi Boleh fasilitator. dikasih saya Kak, Oh, oke, Habib. suka dukanya nih ya, kan eh, kemarin tuh aku diajaknya eh, di SMP Al Azhar. Nah itu suka lebih senengnya tuh kayak ya itu nggak jauh kayak Kak Cika ya. Kita juga ditunggu-tunggu gitu sama mereka. Terus eh, pembimbingnya tuh kayak bener-bener merhatiin kita sebelum kita datang tuh dia udah nungguin di ruang labnya. Terus anak-anak juga udah pada nungguin kita. Terus dukanya ya eh, kalau SMP tuh kayak masih susah diatur, apa-apa harus disuruh, terus harus ditegur dulu. Ya masih masa peralihan gitu dari SD ke SMP. Soalnya rata-rata tuh dikir dikir SMP tuh rata-rata kelas 7 anak-anaknya. Gitu sih Kak paling. Oke, terima kasih Habib. Mungkin yang pernah jadi fasil merasakan juga ya apa yang dirasakan sama Habib tentang gimana susahnya ngatur anak, terus juga eh, apa kayak kita tuh kalau ngajar saut-sautan gitu, mereka berisik, kita juga suaranya terbatas gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus pinter-pinter lah untuk cari perhatian mereka supaya mereka mau mendengarkan kita. Gitu. Oke, ada lagi yang mau sharing suka dukanya selain mendapatkan fee ya. Ada lagi, ada lagi. Wah, hujan. Ada lagi yang mau sharing? Atau Zain bisa dialihkan ke pertanyaan aja kali ya? Langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab aja.
Oh, baik, Kak. Ini udah selesai, Kak, materinya, Kak? Kalau untuk materinya sudah, tapi di slide berikutnya aku cuman kasih tahu dokumentasinya aja. Oh, oke. Nah, Ya. yuk buat teman-teman yang dari tadi udah greget pengen nanya, yuk tulis pertanyaan kalian di kolom chat dengan format nama, underscore instansi, dan underscore pertanyaan. Yang pengen nanya langsung boleh juga resen. Sambil sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan, mungkin aku sedikit sharing aja ya tentang pengalaman aku selama mengajar KIR itu seperti apa. Jadi untuk menjadi seorang fasilitator KIR atau pengajar KIR itu kalian juga harus punya sikap disiplin sama tegas. Maksudnya tuh kayak kalian harus berani untuk tegas ke mereka. Jadi kalian jangan menganggap kalau kalian ini kayak baru belajar, terus kalian mungkin sama-sama kayak mereka masih pelajar atau gimana. Jadi kalian segan untuk tegas ke mereka atau segan untuk uh, apa ya kasih peringatan ke mereka. Itu kalian jangan sampai punya sikap seperti itu ya. Karena untuk uh, mereka segan ke kita, kita juga harus memperlihatkan ketegasan kita gitu. Jadi contohnya eh, apa ya? Ada di sekolah, beberapa sekolah itu yang tunggu suara hujannya kalah. Ya. Kedengaran ya suara aku? Kedengaran ya? Kedengeran, Kak? Oke. Jadi ada sekolah yang menganggap kita itu sama seperti guru-guru lain yang menganggap kita itu partner mereka untuk sama-sama membimbing atau mengajarkan siswanya. Ada juga sekolah yang benar-benar ngelepas aja gitu, terserah, kayak nggak memperhatikan fasilitatornya seperti apa, terus juga nggak pernah memantau. Jadi kalau datang tuh cuma minta tanda tangan kita doang. Ada yang guru yang seperti itu atau pembina guru yang seperti itu. Nah, uh, kalau terjadi hal yang seperti itu tadi, kalau kirain aku bertanya, kalau terjadi hal yang seperti itu, kayak pembinanya bodoh amat gitu, terus nggak menganggap kita partner mereka, jadi nganggap kita tuh kayak orang luar aja gitu. Itu yang kalian harus lakukan adalah kalian juga harus tegas, kalian harus tetap tegas gitu. Jadi kalau misalkan guru-gurunya ngebebasin kalian, kalian berarti punya apa ya, bisa dibilang uh, berperan lebih tegas lagi ke si siswanya, karena kalau siswanya macam-macam itu nggak ada yang mantau dari pihak sekolahnya gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada yang mantau kayak gitu kan, kalau ada apa-apa di selama pembelajaran ekskul kan kita yang bertanggung jawab ya gitu. Jadi kalian harus benar-benar tegas, harus benar-benar uh, apa menentukan kebijakan gitu atau peraturan selama pembelajaran gitu. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian dibebasin kayak gitu sama gurunya, terus si siswanya jadi ngerasa semena-mena gitu sama kalian karena kalian dari pihak luar kan, dari pihak luar sekolah. Terus kalau misalkan siswanya semena-mena, pasti nggak bakal nurutin perintah kita, kayak perintah kita tuh atau omongan kita tuh kayak diabaikan gitu. Nah, nanti kalau misalkan terjadi sesuatu, itu pasti yang disalahin kita. Itu. Jadi kalian harus tegas. Oke, nah terus ada lagi pengalaman aku, contohnya, contoh pengalaman aku. Jadi waktu itu sebenarnya biasanya untuk kegiatan ekskul ini
ekskul di sekolah ini itu biasanya dipantau sama pembina ekskulnya ya. Tapi satu waktu pembinanya ini lagi sibuk ngurusin sesuatu gitu deh pokoknya. Akhirnya yang ada cuma aku doang kan, nggak ada pihak dari guru sekolahnya gitu. Jadi mereka ya udah bebas aja gitu kan. Nah, ada kejadian jadi setelah gurunya pergi lagi ini, kita percobaan yang lumayan cukup berbahaya karena pakai bahan-bahan kimia gitu. Nah, itu kayak anak-anaknya ini jadi kayak ngerasa bebas, ngerasa gue pengen ngelakuin ini bebas terserah ngapain aja. Padahal di situ sudah dijelaskan eh, apa sih langkah-langkah ataupun efek dari percobaan ini seperti apa, dan itu tuh benar-benar harus di ditaati gitu langkah-langkah tersebut, karena kalau bahan kimia kalau sedikit aja kelebihan bahan itu kan pasti berbahaya banget ya. Nah akhirnya ada nih kan, aku kalau misalkan percobaan tuh suka dibagi per kelompok ya, dan kelompok terakhir ini sedikit ngeyel, nggak sedikit ngeyel lagi sih, emang ngeyel anaknya. Jadi eh, jadi ceritanya itu ada proses pengadukan gitu lah, bahan kimianya tuh diaduk, jadi ada ketentuan diaduknya tuh sampai berapa kali atau berapa detik. Nah, dia dengan sok taunya atau dengan beraninya gitu ngerasa, oh bentar lagi ya kak, agak lamain lagi. Padahal di situ aku teman-temannya itu sudah mencoba ngasih tahu kayak udah gitu ya. Akhirnya meledak lah tuh, nggak meledak sih, lebih ke itu kan bahannya ada backclean, nggak meledak. Apa ya, kaporit sama Coca-Cola. Akhirnya itu bahannya keduanya muncrat parah, muncrat banget sampai kemana-mana dan kena baju para siswa sama termasuk aku. Akhirnya dia yang ngaduk, itu bahan-bahannya nempel di tangan dia kan. Akhirnya tangan dia tuh merah, melepuh. Dan dari situ aku ngerasa bersalah dan kayak apa ya, oh sesulit ini gitu, resiko menjadi pengajar tuh seperti ini gitu. Kalau misalkan ada apa-apa sama siswanya, walaupun itu bukan salah kita, pasti kita ngerasa bersalah banget karena di situ posisinya kita yang jadi pengajarnya gitu. Jadi intinya dari pengalaman itu sih, kita harus berani untuk bertindak tegas, kita harus berani untuk apa ya, kayak menghindari hal-hal atau resiko yang nantinya pasti akan terjadi gitu. Apalagi anak-anak SMP, anak-anak SD itu kan pasti nggak tahu, nggak mikir panjang lah intinya kayak gitu. Oke. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan masuk Kak dari Rika Istiqomah. Mau bertanya, Kak, gimana cara menghilangkan rasa minder ketika bertemu anak-anak untuk pertama kalinya? Menghilangkan rasa minder bertemu anak-anak pertama kalinya. Coba aku pengen minta respon dari teman-teman yang di sini dulu deh, baru nanti terakhir aku tambahin. Coba dari teman-teman direspon dulu nih pertanyaannya. Coba cara menghindari rasa minder. Tadi yang pernah jadi fasil mau bantu jawab? Teman-teman yang udah pernah jadi fasil, halo. Habib deh, Habib. Kasian Habib. Habib, atau teman-teman yang lain, apakah ada? Kalau dari Zain sendiri, kira-kira gimana Zain untuk menghilangkan, mengatasi nervous
kalau bertemu pertama kali sama siswa? Kalau pengalaman Zen sendiri kan juga pernah ngajar tuh, ada mata kuliah kewirausahaan, Olimpisme, ngajar anak SD. Itu benar-benar pertama kali ngajar kan. Tapi ya memang harus kayak merasa harus suka dulu sama anak kecil, gimana cara pas ketemunya. Karena kalau misalkan kita dari luaran aja udah seneng sama anak kecil pas ngelihat mereka, mereka juga pasti merasa kayak feeling mereka juga seneng ngeliat kita karena kita tuh dari hati aja udah melihat mereka tuh seneng gitu loh Kak. Gitu sih. Oke, dari Zain seperti itu ya. Jadi kita harus suka dulu, senang dulu sama apa sih siswanya gitu ya. Baru kita bisa lebih ada geruduk lebih mudah untuk memberikan atau menyampaikan materi gitu. Nah, itu juga bisa untuk menghilangkan atau mengatasi nervousnya. Selain itu, kalau dari aku pribadi sih, jadi biasanya kita nervous tuh karena apa sih? Nervousnya tuh karena apa? Tadi yang bertanya siapa? Zain? Rika Istiqomah Kak. Oh, Rika. Coba Rika. Biasanya hal yang membuat kita nervous tuh apa? Juga ya sebenarnya kalau minat tuh gara-gara takut mereka kayak tidak sesuai ekspektasi mereka gitu loh Kak. Gimana cara kita berkomunikasi sama mereka, takutnya dikira cewek gimana kan anak-anak kan kayak sekarang kan mesti pikirannya udah kayak sok-sokan dewasa gitu kan. Takutnya nanti mereka kayak ya apaan sih kakak ini sok-sokan nakal apa gimana gitu. Oke, mungkin kayak gitu ya. Nervousnya karena takut tidak diterima atau ngerasa aneh gitu, anak-anaknya menganggap kita tuh aneh. Jadi yang pertama biasanya nervous itu dikarenakan itu yang pertama kita nggak paham sama materi atau penjelasan yang akan kita bawakan. Jadi kita nggak begitu paham nih sama materinya gitu. Jadi kalau untuk cara mengatasi hal ini itu biasanya itu bisa diatasi dengan kita dalemin lagi nih materinya. Jadi mungkin kalau yang agak sulit untuk mencerna materi yang baru dia pelajari, dia pasti harus belajar dari jauh-jauh hari gitu kan untuk memahami materi yang akan dia bawakan nantinya kepada si anak-anak ini. Kemudian kalau misalkan sebabnya karena yang tadi takut tidak diterima, itu aku juga merasakan hal seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan atau yang waktu itu aku lakukan adalah aku pede aja gitu untuk menyampaikan atau mengajarkan mereka, atau bisa juga kita harus tahu nih cara mengkondisikan mereka tuh seperti apa. Misalkan di awal pembelajaran kalau benar-benar baru banget masuk, kita tanya, kita kenalan, terus kita games dulu sebentar, atau enggak kita sharing-sharing dulu nih, misalkan kita tanya ke mereka sebelumnya kalau sebelumnya sama kakak yang ini gimana belajar, harapan kamu ikut ekskul ini apa sih gitu, atau bisa juga tanya ke mereka apa sih yang yang harus aku lakukan supaya aku bisa diterima sama kamu di sini, sama kalian di sini gitu. Biasanya kalau anak-anak SD SMP itu emang kita sulit untuk membaca mereka seperti apa ya, karakter mereka seperti apa. Tapi kalau kita tanya seperti itu, kita tanya keresahan kita atau yang bikin kita nervous, itu pasti mereka juga akan memberitahu gitu, oh kak aku lebih suka kalau kakak ngajarnya seperti ini, oh kak aku lebih suka kalau misalkan kalau belajar tuh kita nggak usah nulis-nulis bahan dan alat atau langkah-langkahnya gitu, nggak usah kak, kita langsung aja percobaan, itu bisa jadi masukan dari mereka gitu buat kita. Atau kalau misalkan kamu nggak setuju dengan masukan mereka, kamu bisa cari alternatif lain, atau enggak bisa juga diadaptasikan, dikreasikan sama kamu sebisa mungkin gitu. Tuh kan nanti banyak tuh kalau misalkan satu orang ngasih tahu sarannya atau
harapan mereka ikut ekskul, nanti pasti satu yang lain pasti nyamber gitu deh kalau dari aku ya. Mungkin kalian bisa sharing-sharing juga sama fasilitator lain. Di grup tuh kan biasanya kadang suka kabar-kabaran atau ada informasi di grup hasil. Oke, gitu jawabannya. Oke, boleh nih satu pertanyaan lagi. Ya, ada lagi pertanyaan? Di rumah kalian hujan nggak sih? Kok di sini gede banget ya? Ya, Kak, sama. Hujannya Deguduknya deras juga. banget. Iya, padahal tadi udah reda. Iya tuh, pada hujan. Iya, Oke, ada pertanyaan lagi. teman-teman yang mau nanya lagi. Oke, ini aku sambil kasih tahu ya. Jadi ini ada dokumentasi yang aku ambil dari Instagram SKBM. Jadi apa? Kalau kalian dokumentasiin ini, terus kalian simpen atau kalian kirimkan ke PJ SKBM kan bisa dimasukin nih ke IG SKBM. Kan seru tuh. Ini dari ada dari dokumentasi Kak Fitri, SMA atau Rik Jenggiat, ada Kak Fitri juga SMP Al Azhar 12 Jakarta Permai, ada Kak Dini juga nih SMKN 14 Jakarta, dan ke bawahnya masih ada lagi. Oke, ini ada yang nanya lagi tidak? Zain mau nanya, Kak. Kenapa? Zain mau nanya. Gimana, Kak, kalau menumbuhkan rasa percaya diri kalau misal mau ngomong di depan umum gitu, Kak, tanpa luwes, luwes terus tuh tanpa gemeter gitu, Kak. Kurang lebih sih hampir sama kayak jawaban tadi ya. Jadi kalau misalkan kamu udah paham sama apa yang ingin kamu sampaikan, itu pasti kamu bisa jadi lebih pede gitu sama apa yang akan kamu omongin ke mereka gitu. Biasanya kalau aku juga dulu bener-bener nervous, nggak percaya diri gitu, kayak mau ngomong tuh susah banget kan. Tapi kalau misalkan kalian pahamin apa yang kalian sampaikan, terus biasanya kalian bikin poin-poin dulu nih, misalkan aku pengen nyampein ini di awal materinya, ini tentang ngajar ke anak-anak kan, ngajar ke anak-anak. Nah misalkan kalau yang biasa aku lakuin itu kalian bikin step-stepnya dulu gitu. Jadi nanti kalau misalkan di awal-awal emang susah gitu untuk bisa percaya diri, untuk bisa ngomong ke banyak siswa gitu. Tapi kalau misalkan kalian terbiasa itu pasti ya udah kayak ngalir aja gitu. Kalau di sekolah yang biasa aku ajar itu biasanya aku bikin step-step, misalkan di awal kita harus mengkondisikan mereka supaya duduk dan tidak bersuara gitu. Nanti kalau misalkan mereka sudah tidak bersuara, sudah dalam kondisi yang siap untuk belajar, step selanjutnya kita berdoa. Nah, nanti kalau misalnya kalau di step berdoa ini itu kita bikin variasi, misalkan kita kita tunjuk siswa untuk ganti-gantian memimpin doa, atau apa ya, nanti kita berdoa bareng-bareng atau seperti apa, pokoknya dikreasikan aja. Kemudian nanti pas selanjutnya ini aku nerapinya ke SD ya. Kalau yang di SD ini kita nyuruh mereka untuk mempersiapkan catatannya. Kalau gede banget. Kalau misalkan mereka tidak mengindahkan atau
menuruti perintah kita atau menuruti apa yang kita omongin, bilang aja. Nanti kalau misalkan ini nggak di absennya tuh di akhir. Jadi kita lihat kalau yang perilakunya baik, terus mereka percobaannya juga rapi, itu kita absen. Kalau misalkan mereka jalan-jalan, orangnya suka main-main, itu nggak di absen. Terus ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kita bikin step-stepnya dulu supaya kita percaya diri untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan ke mereka. Gitu. Karena sebenarnya keadaan sebenarnya itu nggak sesuai dengan apa yang ada di pikiran negatif kita gitu. Jadi nggak seserem itu gitu loh. Itu Zen kurang lebih. Oke, makasih Kak. Ada yang mau nyanyi lagi? Kalau nggak ada, kita tutup aja sesi tanya jawab. Kita lanjut untuk agenda yang terakhir, yaitu akan ada penyerahan sertifikat pembicara. Kepada operator, dipersilakan untuk share screen. Sertifikat nomor 001-FPKPM-UNJ-2-2023 diberikan kepada Melati Cahaya Lestari APMM sebagai pembicara dalam kegiatan Training of Trainer 1 dengan tema Sosialisasi Pendidikan KIR yang diselenggarakan oleh Kelompok Peneliti Buddha Universitas Negeri Jakarta 3 Maret 2023. Mengetahui Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Yusuf Niko Fitranto, dan Kepala Divisi P2EK, Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Dini Delviana. Untuk Kamalati, mohon diterima ya Kak sertifikatnya. Oke, terima kasih Zain. Untuk teman-teman bisa diisi link resume-nya ya. Isi sebaik mungkin ya teman-teman, karena bakal ada hadiah yang menanti. Oke, nampaknya waktu udah semakin senja dan saatnya acara ini berakhir. Sebelum ditutup, yuk teman-teman kita foto bareng. Jadi dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Awas. Oke, saya izin ambil alih ya buat dokumentasi. Mungkin buat teman-teman yang lain kalau misalnya mau open cam masih ditunggu. Tia lagi di mana, Ti? Lagi di GHA. Apakah ada lagi yang mau open cam, teman-teman? Yaudah, jangan deket-deket Ica. Itu Ica bukan sih? Oke, kayaknya udah nggak ada lagi. Di slide kita ada 2 slide ya.
Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi ke Zen. Oke, terima kasih kepada Kak Melati atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat meningkatkan motivasi belajar kita dan dapat bermanfaat bagi kita serta orang di sekitar. Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang telah mengikuti kegiatan TOT hingga saat ini. Jangan lupa untuk isi resume yang masa pengisiannya sampai hari Jumat, 10 Maret 2023 pukul 23.59. Oke, alhamdulillah sampailah kita pada penghujung acara. Saya Zain Sawasan Alaya, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di TOT selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.